Selamat pagi jemaat Tuhan yang luar biasa. Alkitab sangat menentang mereka yang hidup dalam kemalasan. Sehingga kita disuruh belajar kepada semut. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Namun di sisi lain kita seringkali terjebak dalam kesibukan. Berbagai macam hal kita lakukan seakan-akan waktu yang Tuhan berikan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu itu sangat-sangat kurang. Kita merasa kalau kita tidak melakukan apa-apa dan tidak sibuk sepertinya tidak afdol hidup ini, ya. Nah, di dalam Lukas 10 ayat yang ke-41, Tuhan Yesus berkata dan menegur Marta. Jawab Yesus kepadanya, "Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal atau dengan banyak perkara." Nah, latar belakang dari nas ini adalah ketika Tuhan Yesus dan para murid tiba pada sebuah kampung atau desa. Marta menerima mereka di rumahnya. Nah, Marta ini punya adik yang bernama Maria. Setelah mempersilahkan Tuhan Yesus dan para murid masuk, Marta langsung sibuk dengan urusan-urusan dapur. Mungkin mempersiapkan minum, mempersiapkan gorengan, mempersiapkan apa saja untuk keperluan para murid dan Tuhan Yesus. Namun, Marta merasa terganggu dengan apa yang dilakukan Maria. Melihat adiknya yang duduk dengan penuh perhatian mendengar pengajaran Tuhan Yesus, Marta merasa terganggu dan bicara sama Tuhan Yesus. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi jawab Tuhan Yesus sungguh mengejutkan. Tuhan Yesus menjawab dengan demikian, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari nas firman Tuhan hari ini, ya. Yang pertama, kalau Tuhan ada dalam hidupmu, tidak perlu khawatir dan menyusahkan diri. Jangan bereaksi berlebihan atas segala sesuatu, karena rasa khawatir tidak menghasilkan apa-apa. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-27. Lakukanlah bagian kita, selebihnya biarkan Tuhan yang melakukan keajaiban. Yang kedua, jangan biarkan kesibukan justru membuat kita mengabaikan Tuhan. Ingatlah, Tuhan haruslah menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Jangan biarkan pekerjaan atau segala sesuatu yang kita lakukan membuat kita melupakan Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, mendengar suara Tuhan jauh lebih penting daripada sibuk melayani Tuhan. Sibuk dengan segala pekerjaan-pekerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah hambanya Tuhan. Kita inilah pelayannya Tuhan. Maka sangatlah baik kalau kita sebelum melakukan segala sesuatu, kita mendengar, kita mencari, kita bertanya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati jemaat Tuhan yang belajar firman Tuhan dan mendengar firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami semua agar kami sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.